bertemu dengan para direksi di PT Irian Bakti Papua. Sejak kemarin dilantik, kami datang sebenarnya pertama untuk kita pertemuan dengan para pengurus untuk satukan persepsi tentang perusahaan yang baru ini, pengalihan status dari PD menjadi PT yang baru ini. Kita konsolidasi ke dalam saja dengan pengurus, kita bicara tentang ke depan seperti apa. Nanti pertemuan lebih lanjut kita sepakati akan kita bicarakan dalam rapat kerja lengkap, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan kelangsungan perusahaan ini, bahkan menyangkut dengan nanti rencana bisnis plan perusahaan ke depan setelah status berubah dari PD menjadi PT, akan kita bicarakan dalam rapat kerja lengkap PT Irian Bakti Papua. Jadi hari ini kita hanya pertemuan silaturahmi. Komisarisnya lengkap. Kita komisaris 3 dengan para direksi, Pak Direktur dengan para direksi 3 lengkap kita hadir, sehingga harapan kami nanti hasil pertemuan ini kami sebagai komisaris kami tidak tanggung jawab, kan kami akan laporkan ke pemegang saham terkait dengan hal-hal yang penting yang perlu diskusikan dan dilaporkan. Tapi tugas kami sesuai dengan peraturan, ya kita komisaris punya tugas itu karena mengawasi jalannya perusahaan dan juga mengevaluasi, sehingga hal-hal yang saat ini baru kita pertama lakukan konsolidasi dulu. Nanti sama-sama dengan komisaris, dengan direksi. Hari ini adalah pertemuan perdana kita bersilaturahmi untuk saling memperkenalkan diri, ya, cerita. Kita tadi brainstorming menyangkut operasional perusahaan, baik itu mulai dari unit bisnisnya, terus keuangannya seperti apa, setelah itu yang menyangkut asetnya, menyangkut SDM-nya, menyangkut struktur organisasinya, dan yang paling penting itu adalah ketika perusahaan ini dia beralih status dari perusahaan daerah ke PT, maka tentu saja uang kerjanya, mekanisme kerjanya itu dia berbeda. Oleh sebab itu tadi kami rapat adalah kami menyepakati beberapa hal sehubungan dengan operasional atau rencana bisnis ke depan seperti apa. Nah, jadi ini kita masih sebatas brainstorming. Kita ingin tahu pegawainya bagaimana, aset-aset yang ada di seluruh tanah Papua di 10 kabupaten seperti apa. Dia akan dilakukan evaluasi secara total, aset-aset mana yang masih bisa digunakan, mana yang mungkin sudah dialihfungsikan ke pihak ketiga, dan tentu saja bisnis yang akan dilakukan oleh PT Irian Bakti dia sudah tidak sama seperti yang dulu-dulu, tetapi dia akan berkembang sama dengan perseroan terbatas lainnya. Jadi entah itu di bisnis selain yang tadi sudah ada kita katakan atau sudah kamu diketahui oleh Bapak Ibu semua tentang distribusi beras, tetapi mungkin dia akan main di kontraktor, main di usaha pertanian, perikanan, jasa, dengan memanfaatkan semua aset-aset yang dimiliki sejak mulai zaman tahun 60-an, 70-an sampai saat ini. Begitu. Itu yang tadi kita bicarakan. Semuanya ini akan diputuskan dalam kesepakatan yang kita sama-sama duduk dalam sebuah acara yang disebut dengan rapat kerja. Yang nantinya kita akan mengundang semua direktur-direktur, setelah itu kepala-kepala cabang, dan kita akan menentukan kira-kira ke depan perusahaan. Pekerjaan banyak dan memang memerlukan strategi, memerlukan kerja keras. Tadi kami dari komisaris cuma menyampaikan bahwa tetap semangat, ya, tetap semangat. Walaupun saat ini kita sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan sebagai penyalur beras pegawai negeri ke pedalaman, tetapi itu bukan segala-galanya dalam usaha kita. Sebagai perusahaan perseroan terbatas, dia masih mempunyai kesempatan untuk mengupayakan bisnis-bisnis yang lain, yang ternyata tadi kita cerita banyak sekali yang bisa kita upayakan.
Jadi begini, PT Irian Bakti ini pertama kali didirikan ketika kita punya satu provinsi dan 10 kabupaten pertama. Jadi ada di Sorong, ada di Fakfak, ada di Kaimana, ada di Manokwari, Biak, Merauke, Wamena. Ya, so, kalau saya sebut daerah-daerah ini hampir semua daerah ini dia sudah masuk di wilayah daerah otonomi baru dengan provinsi yang baru saat ini. Dengan demikian, dengan memanfaatkan aset kita yang ada di wilayah-wilayah yang ada ini, maka pasti kita akan menyesuaikan untuk bagaimana berkontribusi di dalam daerah otonomi yang baru, atau provinsi yang baru. Ini kita membutuhkan doa restu dari semua masyarakat Papua yang juga turut memiliki perusahaan ini untuk kita bersama-sama bekerja keras, ya, mengangkat kesejahteraan, terutama kesejahteraan masyarakat asli Papua yang ada di